kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari Engkau membawa kami ke tempat ini. Itu semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu, Pak. Kami datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan untuk mengalami Engkau di tempat ini. Ya, pribadi lepas pribadi yang hadir, kami semua pagi hari ini mengalami Engkau, mengalami hadirat-Mu, mengalami kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang Kau curahkan atas kehidupan kami. Bersetiap kami mengalami sorga yang terbuka atas tempat ini, di mana Engkau dan Roh-Mu mengalir, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan, bahkan membangkitkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih di pagi yang indah di dalam hadirat-Mu. Kami ingin menyembah Engkau lebih lagi. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita sama-sama kepada Tuhan. Angkat tangan-Mu. Mari sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kami bersyukur. Naikkan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang luar biasa. Kau ajaib, Kau mulia. Haleluya. 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 Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu selama-lamanya. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Oh, kami sambut Kau pagi ini. Kami sambut Kau, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sambut Engkau hadir di sini. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Kau menjamah kami. Kau mengalir di tempat ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Dia ada di tengah-tengah kita. Kita kasih tepuk tangan 1 menit untuk Tuhan kita, karena Dia hadir. Oh, terima kasih Tuhan. Kau ada di sini. Kau hadir di sini. Kami bersyukur. Terus tepuk tanganmu
buat Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa, ajaib dan mulia perbuatanmu Tuhan. Terima kasih. Setiap kami mengalami Engkau di tempat, tidak ada satupun dari kami yang tidak mengalami Engkau. Setiap kami mengalami kebaikan, jamahan, lawatanmu di pagi hari ini. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan sama-sama, Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu Tuhan, oh tiada hentinya. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Semua ku mau selalu anugerah-Mu selalu Tuhan.
Kau membuatku berharga di matamu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu Tuhan. Kau membuatku berharga di matamu. Oh, mari sembah Dia. Kau membuat kami berharga di matamu Tuhan. Kau membuat kami berharga, sungguh berharga di matamu. Kami bersyukur kasih setia-Mu Tuhan tak berkesudahan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia luar biasa di tengah-tengah kita. Oh, sama-sama Immanuel katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih
dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Aba. Oh, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kami berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, katakan lagi. Kini aku percaya tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagimu. kuasamu Tuhan. Kuasamu Dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, sampai akhir hidupku mau setia kepadamu Yesus. Berjalan dalam panggilanmu, berjalan dalam kebenaran.
kebaikan-Mu, berjalan dalam kasih setia-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Immanuel, mereka yang haus dan lapar, katakan, kalau ku hidup, hatiku dunia tak bisa oh selama kami hidup tetap dunia tak bisa sekali lagi. Oh, kalau ku hidup bagimu, matiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauh
jauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia ini tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia ini tak bisa, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dunia ini tak bisa Tuhan. Karena kami ada di dalam kasih-Mu. Kami ini adalah biji mata-Mu. Dunia ini tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Untuk itulah pagi hari ini kami datang, mau menikmati kasih-Mu lebih dan lebih lagi. Menikmati kasih-Mu lebih dan lebih lagi. Pagi hari ini, kasih-Mu yang selalu baru Kau curahkan bagi kami. Setiap kami mengalami Engkau. Alami dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih karena Kau mengalir dengan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Kau membawa kami untuk menyembah, memuji Engkau lebih lagi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Sang Raja yang hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Yesus Kristus Tuhan. Yang siap untuk bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. 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 Sorakan haleluya. Sorakan wuh. Coba lihat kiri kanan belakang depan. Kasih Tuhan luar biasa pagi hari ini. Katakan kiri kanan belakang depan. Yang belum kenalan dulu ya. Kita bersaudara pagi hari ini. Haleluya. Amin. Dia datang, dia bertahta dan dia melakukan sesuatu yang ajaib di tengah-tengah kita. Amin. Bapak Ibu sebelah sini amin. 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 Dia ada di tengah-tengah kita. Oh! Kau ajaib di tengah-tengah kami Tuhan. Oh, haleluya. Sama-sama katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Yang rindu katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati
bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, ready. Pak David sebentar. Ekspresi orang yang belenggunya sudah dipatahkan, mereka nggak jaim kalau muji Tuhan. Mereka nggak cuma lihat kiri kanan saya siapa, no. Karena Tuhan datang dalam kehidupan kita pribadi, membebaskan kita, memerdekakan kita. Amin. Jadi waktu kita udah merdeka, pujiannya juga seperti orang merdeka. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Come on. Saat hati bersatu, come on, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Saya ingin melihat kita melompat pagi hari ini, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Dia telah melepaskan kita dari setiap belenggu. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya. Come on. Pencipta alam semesta. Amin. Penulis kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti, ada kebangkitan di tempat ini. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is Immanuel, shout it out. Datanglah dan bertata, kuat dan ini deklarasi iman kami pagi hari ini. Menaikkan pujian, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Great is. Datanglah, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great are you, Lord. Great is our God. Come on, shout. Great is our God. Great is our God. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita mesti melompat nih. Orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Tangan di atas. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, terima kasih karunia-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Come on. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup
limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Aku dilimpahi karena Allah sanggup engkau. untuk menyediakan. Aku Diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami umat yang diberkati, Immanuel diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, kasih setiamu, nyata bagi hikmat kebajikan hikmat kebajikan. tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya melompat bagi Tuhan pagi hari ini, karena Dia memberkati kita. Come on. Aku Diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, anugerah-Mu tercurah bagi kami. Kami terima berkat-Mu untuk menjadi berkat. Dimanapun kami berada, hidup kami jadi berkat. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar Bagiku Immanuel pagi hari ini yang kuat. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi amin. Sempurna. anugerah Tuhan bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, oh, anugerah-Mu sempurna. Katakan haleluya. Umat Tuhan pagi ini luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan keberadaan kita untuk firman yang berkuasa. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman-Nya berkata, sewaktu kita tidak setia, Dia tetap setia, sebab Dia tidak dapat menyangkali dirinya bahwa Tuhan kita pribadi yang setia. Amin. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan yang setia. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh,
Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan. Sehingga kita semua bangkit berdiri, kita mau terima firman-Nya. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan lagi, oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia,
Kau setia, kau setia, kau setia, amin. Kau mulia Bapa, kau setia. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang setia. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh benar Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang setia. Kami pernah gagal, kami pernah meninggalkan Engkau, kami pernah enggak setia, tetapi Tuhan selalu setia. Terima kasih Bapa. Di pagi hari yang begitu indah ini, di subuh pagi tadi ketika kami bangun dari tidur kami menyadari hidup kami sangat amat diberkati Tuhan. Kami melihat penyertaan-Mu, penyediaan-Mu, kesetiaan-Mu, berkat-Mu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami masih dipercayakan satu hari yang baru di pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena semuanya akan Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan, langkah kaki kami Tuhan pimpin datang ke tempat ini. Karena kami tahu ada Tuhan di tengah-tengah kami. Dan jika ada Tuhan di antara kami, maka siapakah yang dapat menjadi lawan kami? Tidak ada satu pergumulan yang terlalu berat, tidak ada kesakitan yang terlalu hebat, tidak ada penderitaan yang terlalu luar biasa. Karena kami tahu bersama Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Untuk itu Tuhan, hati kami siap untuk menerima. Telinga kami terbuka ya Bapa. Sampaikan apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Dan kami tahu kami butuh firman-Mu sebagai pelita bagi langkah kaki kami. Kami butuh Engkau Tuhan untuk memperbarui selalu kehidupan kami. Kami siap ditransformasikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi, shalom. Apa kabar semuanya jemaat terkasih? Yes, luar biasa di subuh pagi hari ini suara kita terdengar sampai ke surga. Ada amin saudara? Kita aja bersuka cita waktu nyanyi, waktu nyembah Tuhan. Kita memuliakan Dia dengan sungguh-sungguh. Bapa mendengarnya pasti juga disenangkan. Amin saudara? Puji Tuhan, senang kembali bisa bertemu dengan saudara. Ini bukan kali pertama saya ada di sini. Tapi tetap saya mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kepada Bapak Ibu Gembala yang mengundang saya. Dan senang bertemu dengan jemaat-jemaat setia di tempat ini. Amin, amin. Saudara, kita ini lagi disuguhkan berita-berita yang luar biasa bukan? Bukan aja berita di luar negeri, masalah perang, Amerika, Iran, kemudian minyak, harga minyak dunia, saudara terkasih. Tetapi juga kita disuguhkan dengan berita-berita di dalam negeri, saudara terkasih ya. Di mana dolar naik, kemudian harga plastik naik, harga barang makanan naik, ancaman PHK yang mungkin akan terjadi karena pengaruh daripada dolar, saudara terkasih. Dan kita mungkin disuguhkan dengan berita-berita yang tidak menenangkan hidup kita. Berita-berita yang bisa membuat ketakutan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya punya kenalan ada di Amerika, seorang teman perempuan. Pindah dari Indonesia ke Amerika. Kemudian sekarang Amerika lagi heboh ya, beberapa saat yang lalu. Dikejar-kejar dengan ICE atau orang-orang imigran yang illegal, saudara. Hidupnya ketakutan, lalu teman saya bilang, aduh Lev, ternyata hidup di Jakarta lebih enak, kata dia gitu. Nah saudara, saya mau bilang, mau dimanapun kita berada, masalah pasti ada amin saudara. Mau di sini, mau di sana, mau di dalam negeri maupun di luar negeri, masalah pasti ada. Tetapi saya mau memberitahukan kepada saudara, apapun nama masalah kita, nama Yesus kita jauh lebih berkuasa. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa selama kita masih hidup di muka bumi ini, kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya tantangan dan masalah. Tetapi ada pesan Tuhan di pagi hari ini yang akan menguatkan kita di tengah-tengah keadaan Indonesia, keadaan mungkin hidup kita sendiri, bisnis kita, penyakit kita, kesehatan kita, keluarga kita, bahkan mungkin keluarga besar kita. Ada satu perkataan Tuhan yang mampu untuk membuat hidup kita semakin percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Ada amin saudara? Untuk itu mari kita buka Yohanes 16 ayatnya yang ke-33.
Yohanes 16 ayat 33. Sudah sempat makan pagi atau belum tadi pagi? Belum. Gak apa-apa. Makanan yang lebih penting makanan rohani. Ada amin saudara. Abis ini baru makan ya. Saudara yang makan rohani dulu ya. Siap untuk baca firman Tuhan? Yuk baca dengan suara yang keras supaya satu Jakarta dengar firman Tuhan saudara. Haleluya. Siap ready untuk dengar firman Tuhan? Siap untuk baca firman Tuhan? Siap untuk jadi pelaku firman Tuhan? Amin ya. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ada amin saudara? Siapa yang telah mengalahkan dunia? Tuhan Yesus kita. Berarti apapun masalah yang sedang kita hadapi, berapapun kerasnya masalah tersebut saudara terkasih, Tuhan sudah janji aku memberikan kepadamu damai sejahtera. Karena aku sudah mengalahkan dunia ini. Amin. Nah yang menang adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang menang itu ada di mana? Ada bersama dengan kita. Jika Allah yang menang itu, jika Allah yang hebat itu ada di pihak kita, ada bersama dengan kita, mendampingi kita, memegang tangan kita, kenapa kita harus takut? Ada amin saudara? Karena tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk ditaklukkan oleh Tuhan kita. Ada amin? Namun saudara, tentu saja goncangan dalam kehidupan pasti akan terjadi. Bahkan goncangan di dalam kehidupan yang sering kita alami bukan goncangan yang biasa. Goncangan yang seperti gempa bumi saudara. Yang begitu membuat kita kok jadi begini ya Tuhan. Kok langsung hancur ya Tuhan. Kalau gempa bumi itu kan menghancurkan saudara ya. Beberapa benda jatuh, beberapa benda pecah. Bahkan kalau gempa buminya lebih hebat, jalanan-jalanan bisa terpecah saudara. Dan mungkin sebagian dari kita atau beberapa dari kita sedang mengalami goncangan tersebut. Sedang mengalami yang namanya gempa bumi tersebut. Namun hari ini ada beberapa pesan Tuhan. Yang Tuhan mau pasti lewat firman-Nya ingin disampaikan kepada kita semua sudah terkasih. Untuk itu kita akan belajar melihat ya. Kenapa Tuhan izinkan gempa atau goncangan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena yang pertama, saat terjadi gempa kita bisa jadi mengukur kekuatan batiniah kita. Ada amin saudara? Kalau keadaan baik-baik, gak ada goncangan, semua terlihat rohani saudara. Oh shalom. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, ya kan? Duit luar biasa, 1 triliun juga saya punya, ya kan? Gimana Bu? Oh puji Tuhan, anak saya baik-baik, dapat jodoh, miliuner, saudara. Amin ya. Semuanya terlihat baik, semuanya baik-baik pada saat keadaan baik. Kita semua bisa terlihat rohani saudara. Tuhan Yesus hebat, dahsyat. Tetapi justru saudara, bisakah kita tetap kuat pada saat gempa terjadi di dalam kehidupan kita? Dan justru ketika terjadi gempa, kita bisa mengukur, oh ternyata ukuran aku tuh cuma segini ya. Ternyata waktu gempa terjadi yang tadinya haleluya puji Tuhan. Begitu gempa marah-marah. Begitu gempa kok Tuhan jahat sih sama aku. Tuhan tuh pilih kasih. Tuhan gak lihat aku udah setia jam 5 pagi datang. Setiap hari Sabtu ke tempat ini. Tetapi kenapa bisnisku hancur? Aku gak mau datang lagi jam 5 ke tempat ini. Ngambek sama Tuhan. Justru saudara, lewat gempa akan terbuka dan terlihat lebih jelas ukuran kekuatan batiniah kita. Kenapa ukuran batiniah penting? Karena ukuran jasmaniah terbatas. Ada amin saudara? Yang muda masih bisa kuat. Tetapi kemudian menjelang usia semakin tua, udah makin susah. Benar saudara? Waktu kita tua, waktu kita muda, turun dari tempat tidur bisa loncat. Wah, langsung jalan. Waktu tua harus berhitung dulu bukan?
1, 2, 3. 1, 2, 3. Gitu kan saudara? Tetapi saya mau katakan saudara, bahkan yang muda yang terlihat gagah perkasa kalau kena penyakit juga udah lemes. Tetapi ukuran di dalam sini, ini yang lebih dicari oleh Tuhan. Ada amin saudara? Manusia batiniah kita. Sehingga Tuhan izinkan ada goncangan terjadi. Setiap kita punya HP, handphone. Sudah tahu sebelum handphone ini dirilis, dijual untuk umum saudara. Handphone tersebut mengalami yang namanya berbagai tes untuk kekuatan saudara. Pertama-tama dikatakan setiap tombolnya, tombol HP-nya ditekan sebanyak 1 juta kali saudara. Ya percobaannya pakai mesin tek. Kenapa? Setiap kita kan mencet-mencet itu HP. Berapa tahun kita punya HP? Mungkin kita punya HP 5 tahun, 7 tahun. Dipencet-pencet itu dites udah 1 juta kali sudah terkasih. Kemudian bukan itu aja sudah terkasih. Untuk nge-charge HP-nya itu lubang konektornya itu juga dites keluar masuk sudah terkasih. Supaya apa? Supaya HP-nya benar-benar siap waktu dirilis, nggak gampang rusak. Kemudian sudah terkasih dibanting beratus-ratus ribu kali untuk ngecek itu HP. Akhirnya setelah siap ketahuan ini HP bisa dijual dan tidak mudah untuk hancur. Saudara, Tuhan izinkan goncangan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena lagi-lagi Tuhan mau terus melatih manusia batiniah kita. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat melewati setiap badai masalah dalam kehidupan. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Joshua, tokoh di dalam Alkitab juga melewati semua proses goncangan. Joshua sebelumnya punya pemimpin bernama Musa sebagai bapak rohani di dalam kehidupan dia. Tapi kemudian bapak rohaninya meninggal dunia sehingga dia tergoncang sudah pasti. Orang yang selalu memberikan nasihat yang ada di samping dia. Kemudian saat itu meninggal. Tetapi kemudian saudara, Joshua tetap tampil bangkit berdiri. Berhadapan dengan musuh-musuh yang kuat di dalam kehidupan. Tapi terlihat manusia batiniahnya tidak lemah. Dia tidak takut karena dia tahu yang ada bersama dia jauh lebih besar dari apapun juga di dalam kehidupan. Hari ini juga sama saudara. Apapun masalah dalam hidupmu, percayalah. Justru kita lagi ngukur, aku nih sebenarnya gak kuat-kuat banget ya. Ternyata aku lemah ya, baru diginiin dikit ya. Baru dimelengosin dikit sama orang, aku udah kurang ajar tuh orang melengos. Baru gitu saudara. Baru dipepet dikit langsung buka jendela, weh mata lo di mana, weh. Ya ampun saudara, itu baru goncangan kecil. Bagaimana goncangan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana respon kita akan terlihat pada saat gempa terjadi dalam hidup. Saya dulu pernah sekolah di Amerika saudara. Saya tinggal di Amerika sekitar 8 tahunan di sana. Dan satu kali saudara, subuh-subuh di apartemen saya lagi tidur dengan adik saya, adik saya perempuan, kita sekamar. Kemudian sudah terjadi apa ya? Terjadi gempa bumi. Saya masih tidur, cuma saya ngerasa lagi tidur kok adik saya ngebangunin saya sih, badannya sampai gini-gini gitu kan. Terus saya melek, saya lihat adik saya gak ngebangunin saya. Adik saya udah duduk di tepi tempat tidur kayak bingung saudara. Kemudian dia lihat saya bangun, saya lihat dia bangun. Kita berdua teriak gempa. Itu subuh gelap karena udah langsung mati lampu. Saudara, terus kita berusaha untuk keluar dari kamar. Ya, kita buka pintu kamar kita. Kemudian saudara kita ketemu senter, kita senterin saudara. Ternyata TV udah pecah. Barang-barang udah pecah. Kemudian yang namanya kulkas sudah terkasih. Itu kulkas kan lumayan berat ya. Itu kayak mau jatuh cuma ketahan sama kabinet. Jadi dia gak jatuh tapi kebuka semua pintunya. Isi kulkas semuanya ada di tanah. Ada di lantai, hancur saudara. Jadi saudara bisa bayangin gempanya kenceng banget. Kita berdua langsung duduk di bawah meja makan. Dan itu aftershocknya masih dan kita cuma berdoa sama Tuhan. Singkat cerita saudara, di Amerika pertolongan cepat sekali.
Ketika matahari udah mulai terbit, saudara ya, kita ngeliat keadaan di luar, pohon-pohon segala macam, ada beberapa barang-barang, ada kehancuran, saudara. Terus nggak lama akhirnya, saudara, pertolongan mulai datang. Orang mulai dikasih air ya, ada relawan datang kasih air minum dan lain-lain. Dan setelah beberapa hari, saudara, dari dinas, dari petugas yang untuk memeriksa gedung akan mendatangi tiap-tiap gedung, saudara. Termasuk gedung apartemen yang dimana kami menyewa, didatengin juga. Mereka akan periksa retaknya sampai di mana. Ini gedungnya layak dipakai atau enggak. Kalau di gedung itu boleh dipakai lagi, aman, saudara, dikasih warna biru. Ya, ditempel di lobinya, tulisan biru gede cetakan, gedung ini sudah diinspeksi, hasilnya aman. Saudara, ternyata kalau dia inspeksi, hasilnya adalah gedung ini masih aman untuk ditempati, tapi banyak perbaikan, dapatnya warna kuning, saudara. Tetapi saudara, kalau gedung itu setelah diinspeksi, ternyata mereka bilang, wah retaknya udah parah, ini udah nggak boleh ditempatin lagi. Warnanya warna merah, saudara. Satu teman saya, orang Indonesia juga, yang tinggalnya lebih dekat ke pusat gempanya, saudara, gedungnya dia dapat warna merah. Sehingga dia sekeluarga harus segera pindah dari gedung itu. Nah saudara, dari gempa tersebut ketahuan, walaupun gedungnya masih berdiri, tetapi sebenarnya bentar lagi ambruk, ada goncangan, sekali lagi juga ambruk. Atau kalau yang dapatnya warna kuning, gedung itu masih aman, saudara ya, tinggal dibetul-betulin. Kalau gedungnya dapatnya warna biru berarti aman. Semuanya gedungnya masih berdiri, saudara. Semua gedungnya masih aman, tetapi nilainya berbeda-beda. Bukankah sama dengan kehidupan kita? Banyak kita orang Kristen, saudara. Waktu terjadi gempa, goncangan, masalah dalam kehidupan kita, nilai kita apa? Dari luar kita terlihatnya sama. Dari luar kita terlihatnya oke-oke aja. Tetapi sesungguhnya ternyata ada orang Kristen. Ketika dia mendapatkan gempa masalah menghantam hidup mereka. Mereka nilainya adalah mungkin kuning, saudara. Mereka mungkin iya Tuhan ya, kok gini sih Tuhan ya udah deh, oke deh, aku masih tetap mau belajar bersyukur. Aduh Tuhan, seperti gitu, saudara. Tetapi mungkin ada di antara kita yang nilainya merah. Waktu terjadi masalah kita seperti heran. Kok aku dapat masalah sih Tuhan? Tuhan kok tega sama aku ya Tuhan? Tuhan kok engkau jahat sama aku? Banyak kita ketemu orang Kristen yang seperti begitu, saudara. Beberapa saat yang lalu saya ketemu seorang bapak. Dia bilang, oh ibu pendeta ya? Iya pak. Oh ibu pelayanan udah berapa lama? Ini segala macam gitu ya cerita. Terus udah gitu oh ya bapak ke gereja? Oh enggak, kata dia. Oh oke. Ya. Terus udah temennya pas bapak itu udah pergi, temennya bilang sama saya, kepahitan nama gereja, dulu pelayan Tuhan katanya. Oh terus ada masalah di gerejanya. Lalu ya udah dia udah gak mau pelayanan lagi, udah gak mau nyentuh gereja lagi. Pelayanan, saudara. Sepertinya bangunan itu begitu kokoh, benar? Apa kalau sudah ngelihat orang-orang yang sudah melayani Tuhan, luar biasa mereka, dahsyat ya. Tetapi ketika terjadi masalah gempa menghantam hidup mereka, sampai tidak mau menginjak gereja lagi. Jadi saudara, kalau hari ini Tuhan izinkan ada tantangan, ada badai, ada masalah di dalam kehidupan kita, bersyukurlah. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Karena saudara bisa menilai sebenarnya tingkat rohaniku itu seperti apa sih. Ternyata aku masih bayi rohani ya. Kena masalah dikit ngomel, kena masalah dikit ngomel. Atau aku mulai untuk bertumbuh. Aku gak lagi ngomel-ngomel dalam kehidupanku. Atau mungkin bahkan kita berkata, wah kacau ya. Ternyata waktu ada masalah aku tahu, oh aku masih benar-benar flat banget. Masih benar-benar butuh Kristus di dalam kehidupanku. Tetapi saudara, bersyukurlah untuk setiap masalah. Karena saya percaya setiap masalah akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang percaya beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita yang luar biasa.
Nah untuk itu saudara, supaya kita kuat, seperti ini lakukan, cari Tuhan. Doa pagi datang saudara, ya, datang ke tempat ini. Saya pernah datang ke museumnya gereja Pastor Yonggi Cho saudara. Lalu kita lihat-lihat di museumnya ternyata ada satu foto Pastor Yonggi Cho lagi foto berdoa. Kemudian ada tulisan di sampingnya saudara. Tulisannya dikatakan begini. Jika saya tidak berdoa ketika saya bangun dari tidur saya pagi hari. Saya seperti marah dengan diri saya. Kenapa saya beraktivitas tanpa saya berdoa terlebih dahulu? Karena bagi saya, kata Pastor Yonggi Cho, doa adalah segala-galanya. Pastor Yonggi Cho punya gereja terbesar di dunia. Jemaatnya 1 juta orang. Sudah tahu gereja terbesar di dunia, jangan cuma kita bilang, wih keren ya, asik ya punya gereja 1 juta orang. Sudah tahu masalah yang dihadapi oleh Pastor Yonggi Cho, tingkatan masalah juga tingkatan masalah 1 juta saudara istilahnya. Beliau juga menghadapi berbagai ragam tantangan di dalam kehidupan beliau. Tetapi saudara, saya melihat kenapa ketika goncangan datang dalam kehidupan seorang Pastor Yonggi Cho. Dia punya kekuatan batiniah yang luar biasa. Karena dia tahu sumber kekuatannya hanya Tuhan Yesus saja. Hari ini sumber kekuatan kita hanya Tuhan saja. Ada amin saudara? Dia nomor 1, cari dia di atas segala-galanya. Yang kedua, gempa masalah terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saudara, melalui gempa hidup kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Ada amin saudara? Di dalam gempa justru nih, saudara harus belajar praktek firman. Waktu saudara dilukai orang, praktek firman untuk mengampuni. Waktu saudara mungkin menghadapi berbagai macam kekecewaan dalam hidup saudara, justru praktek firman Tuhan. Belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada amin saudara? Saya punya 3 orang anak. Anak pertama saya perempuan. Anak kedua saya Jacob ikut di sini. Anak ketiga saya masih kuliah saudara. Saya teringat ketika Rachel mau menikah saudara. Dia dengan calon suaminya saat itu merencanakan untuk menikah lebih small party, kecil-kecilan aja, gak terlalu besar di Bali saudara. Kemudian saudara, mereka menikah di bulan Maret. Ternyata dari Januari, Februari, Maret itu musim hujan di Bali. Dan apa yang terjadi saudara? Yang terjadi 2 minggu menjelang Rachel menikah, hujan tidak berhenti di Bali. Bahkan saudara, banjir terjadi di Bali. Bukankah itu goncangan? Bukan saja buat Rachel dan calon suaminya, buat kita keluarga juga. Karena memikirkan, wow, udah makin deket ke pestanya, bukannya udara makin cerah, udara makin parah, saudara terkasih. Tetapi lagi-lagi goncangan ini membuat kami sekeluarga belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Belajar untuk beriman teguh kepada Tuhan. Belajar untuk percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Belajar untuk tetap mengucap syukur sekalipun keadaannya mungkin agak kurang enak saat itu mendekati hari hanya. Benar saudara? Sampai 1 hari menjelang weddingnya besok terjadi hujan badai. Besok mau pemberkatan malamnya, ya besok jam 10 mau pemberkatan. Karena pemberkatannya outdoor saudara. Jam 3 pagi badai besar terjadi. Hujan kenceng bagai dicurahkan dari langit saudara. Saya sama Rachel jam 3 pagi kami praktekkan firman Tuhan. Terus berdoa, terus percaya. Seperti Tuhan Yesus berkata, Tuhan kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi jika tidak pun terjadi sesuai dengan kehendak-Mu.
Sehingga kami berdua bilang, Tuhan terima kasih, kami tetap percaya mujizat bisa Engkau lakukan. Tapi sekalipun sampai besok misalnya hujan yang gak berhenti, kami akan tetap belajar tersenyum dan mengucap syukur. Ada amin saudara? Dan puji Tuhan mujizat terjadi. Besok langit cerah. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya gak tahu masalah apa yang saudara hadapi hari ini. Kesulitan apa yang saudara hadapi hari ini. Mungkin ada di antara kita yang datang tadi ketika kita memuji Tuhan, air mata kita keluar. Kenapa? Karena keadaan kita, suami kita, istri kita, anak kita. Mungkin ada sakit penyakit. Mungkin ada vonis dokter. Mungkin keuangan kita, mungkin Anda datang ke sini. Hutang kita begitu besar. Mungkin keadaan ekonomi yang lagi tidak baik-baik. Sedang menghantam kehidupan kita. Dan mungkin saudara ada di dalam titik bingung, kalut, cemas. Tetapi sekali lagi justru di saat goncangan ini terjadi, Tuhan mau melihat apa yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Itulah buah yang kita hasilkan. Ada amin saudara? Tetap berbuat baik sekalipun mungkin keadaan kita lagi gak baik-baik. Tetap mengampuni walaupun mungkin ya sesuatu gak enak sedang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara terkasih. Ingat Ayub. Ayub itu udah dapat goncangan kehidupan yang di atas rata-rata saudara. Anaknya meninggal, harta bendanya diambil, ada sakit penyakit dari ujung kepala dia sampai kaki. Bahkan kemudian dihantam lagi dengan istri yang berkata, kamu masih mau menyembah Tuhan dong kayak begini. Sampai dia marah sama istrinya. Tetapi Ayub luar biasa. Dia praktekkan firman Tuhan di tengah-tengah goncangan dia. Dia berkata di dalam Ayub 42. Ayub 42 kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Karena dia sempat kayak, oh Tuhan. Tetapi dia balik lagi praktek firman Tuhan. Dan berkata, aku tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara, semua kita ada di dalam rencana dia yang indah. Ada amin saudara? Sekalipun mungkin perjalanan kita berliku-liku. Hari ini perjalanannya gak enak. Hari ini ada gempa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi praktek firman. Amin saudara. Kita udah dengar firman begitu banyak. Kita udah gereja berminggu-minggu, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ketika Tuhan izinkan ada masalah, kesempatan bagi kita untuk praktekkan firman Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan dulu yuk. Buat Tuhan kita yang luar biasa. Praktek. Amin saudara. Prakteknya gimana? Disuruh apa oleh Tuhan? 1 Tesalonika 5 ayat 16. Kita baca 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin saudara. Praktek. Kalau lagi punya masalah jangan wajahnya tambah murung. Aduh. Jalannya tambah bungkuk, ya kan? Kenapa sih? Masalah apa sih? Orang sampai tahu masalah apa? Loh, kenapa tahu ada masalah? Ya jalannya aja masalah. Tampangnya aja masalah, ya kan? Gak ada senyuman. Firman Tuhan gak nyuruh kita loh untuk kayak gitu. Firman Tuhan menyuruh kita untuk apa? Bersukacita. Karena kita tahu tidak ada masalah yang menetap dalam kehidupan kita. Yang menetap cuma satu, Yesus kita yang menetap. Ada amin saudara? Masalah datang silih berganti. Masalah tidak menetap. Tetapi waktu kita punya Tuhan Yesus yang tetap, kita wajib untuk bersukacita. Di tengah-tengah masalah saudara ya kan, tetap tersenyum. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan gak mungkin seorang bapa dunia aja memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Apalagi hidupku. Bapa di surga akan memelihara hidupku sempurna. Ada amin saudara? Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Dikatakan ayo bukan saja bersukacita, mengucap syukur. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Seperti gitu dong saudara. Ketika saya balik dari Amerika, saya kerja di PT Astra Internasional saudara. Kemudian setelah saya kerja, suami saya kerja di sebuah perusahaan yang ada di Jalan Sudirman juga.
Gak berapa lama saudara menjelang kami merencanakan untuk menikah, suami saya datang kepada saya dan berkata, Lev, saya dapat panggilan dari Tuhan. Saya mau berhenti kerja sekuler dan kemudian saya mau full timer di gereja. Kaget juga saudara, kita gak pernah memikirkan hal itu. Tiba-tiba dia berhenti, saudara terkasih ya. Tapi di satu pihak senang, aduh puji Tuhan suamiku jadi pendeta gitu ya. Dan dia mau sekolah Alkitab saudara saat itu. Saya senang sekali. Singkat cerita lagi saudara, setelah itu apa yang terjadi ya? Yang terjadi dia sekolah Alkitab. Pas selesai kita baru menikah, lah saya kan gak mau ditinggal dong tiap malam saudara ya. Jadi saya ikutan sekolah Alkitab tanpa pernah menyangka bahwa ternyata Tuhan juga pimpin saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Singkat cerita lagi saudara, kemudian kami mulai merintis gereja. Pada saat kami mulai merintis gereja saudara, udah kita mulai bangun gereja kecil. Ternyata saya udah berhenti kerja juga, akhirnya saya berhenti kerja dan kami mulai merintis gereja. Saudara ya, kita mulai memakai uang pribadi kita untuk nambah-nambahin karena harus sewa tempat di gereja segala macem ya kan. Sampai akhirnya saudara, kami itu udah tinggal punya satu mobil aja. Tapi ada pelayanan yang membutuhkan. Akhirnya berdua kita bilang ya udah gak apa-apa, kita jual mobil kita. Dan kita jual mobil kita yang terakhir saudara. Setelah mobil dijual berarti kemana-mana pelayanan harus naik taksi saudara. Tapi supirnya udah kerja di kita itu belasan tahun, maksudnya udah lama gitu ya. Kerja di kita tuh udah lama saudara. Jadi sang supir gak mau berhenti. Aduh Bu, kalau saya gak ada mobil saya kerja apa? Ya udah kamu kerja apa aja deh, jadi satpam sekarang atau apa gitu ya. Ternyata dia jadi bodyguard saya saudara, dalam tanda kutip. Istilah gini, saya pergi pelayanan, gak punya mobil, dia yang jagain taksi, berhentiin taksi saudara ya kan. Bukain pintu saya, dia duduk di depan. Kayak bodyguard kan saudara, karena gak punya mobil. Tapi saudara, tidak sedikit pun saya mengeluh sama Tuhan. Bahkan pernah naik taksi saudara ya, ketika masuk, harumnya luar biasa. Kenapa? Karena supirnya lupa pakai Rexona saudara. Ya kan? Saya tetap belajar mengucap syukur, makasih Tuhan aku masih bisa naik taksi. Aku belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala hal ketika terjadi gempa masalah saya belajar untuk praktek firman Tuhan. Hari ini juga sama yuk belajar praktek firman Tuhan. Ada amin saudara? Ayo mengucap syukur senantiasa. Jangan ngeluh, tinggalkan semuanya itu saudara terkasih. Karena kita tahu ya, hidup kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Oke, yang terakhir. Gempa masalah dalam kehidupan kita saudara. Bukan akhir ya, tetapi justru awal dari hal yang baru. Ada amin saudara? Kalau sudah dapat masalah, sudah dapat gempa masalah di dalam kehidupan, jangan berpikir udah deh ini selesai, titik habis. Tidak saudara. Dalam Tuhan selalu titik koma. Ada amin saudara? Kelihatannya titik tetapi oleh Tuhan akan menjadi koma. Di koma itu berarti ada lanjutannya. Saudara, ketika tantangan demi tantangan melewati kehidupan kita, sebenarnya Tuhan sedang membuka pintu berkat yang baru buat hidup kita. Tuhan tutup pintu yang lama karena ada pintu yang baru yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Saya masih percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Ada amin saudara? Sehingga sepertinya kelihatannya tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin saudara? Tuhan justru sedang memberikan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Saya mendengar kesaksian dari seseorang yang pergi, ini orang Singapura, dia bukan orang Indonesia saudara. Dia pergi ke Afrika saudara untuk belajar menginjil. Dan kemudian pada saat dia belajar menginjil di sana, dia menginjil di sebuah gereja dan ada pendeta Afrikanya di sana yang bisa bahasa Inggris sehingga bisa ngobrol sama dia. Lalu pendetanya bilang, siap-siap, kita akan kedatangan 800 orang yang akan KKR bersama-sama dengan kita. Oh, dia senang sekali ya. Kemudian pendetanya bilang, kita akan kasih mereka makan. Ini yang akan kita masak, kamu masak ini, kita akan masak sama-sama.
Ternyata yang dimasak apa saudara? Yang dimasak itu cuma 1 karung beras dengan setengah karung kacang. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, mana cukup untuk 800 orang. Masalah kan saudara? Gak mungkin cukup. Cuma cukup palingan untuk 100 orang. Tapi gak mungkin cukup untuk 800 orang. Pak Pendeta bilang apa ke dia? Oke, kamu keluar, ada pohon di situ, kamu doa di dekat pohon itu. Oke Pak Pendeta. Dia doa, dia masuk lagi. Mulai pada masak, dia lihat berbaskom-baskom, dia hitung cuma cukup untuk 100 orang. Lalu dia ngomong lagi, Pak Pendeta yang datang 800, iya mereka datang dari desa-desa. Mereka datang itu udah kelaparan karena perjalanannya 3 jam masuk hutan-hutan ke sini. Mereka pasti lapar, kita akan kasih makan yang banyak. Gak mungkin cukup. Pak Pendeta bilang apa? Kamu ke bawah pohon, kamu doa lagi di sana. Dia nurut, dia ke bawah pohon, dia doa lagi, dia masuk lagi. Dia mau ngomong lagi, Pak Pendeta ini bubur kacangnya juga dikit. Kamu ke bawah pohon, kamu berdoa, ya kan? Udah saudara. Terus sudah dia lakukan itu. Setelah itu mulai orang berdatangan. Pada saat orang berdatangan ya, orang dikasih makan, dia kaget waktu Pak Pendeta kasih makannya berlimpah. Lalu dia bilang, Pak Pendeta kalau cara kasih makannya seperti begini, ini cuma 50 orang yang bisa makan, gak 100 orang Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang apa? Kamu ke bawah pohon, kamu berdoa. Dia ke bawah pohon lagi, dia berdoa, dia masuk lagi. Lalu dia lihat lagi, Pak Pendeta terlalu berlimpah. Lalu Pak Pendeta bilang apa? Tuhan Yesus kita, Tuhan yang selalu memberi kepada kita berlimpah. Kita gak boleh pelit katanya. Saudara, terus sudah dia hitung 50 orang masih ada di baskomnya. 100 orang masih ada di baskomnya, 200 orang masih ada di baskomnya, 300 orang masih ada, sampai 800 orang masih ada di baskomnya. Lalu Pak Pendetanya bilang, kamu mau makan sekarang sepuasnya? Dia bilang, iya Pak Pendeta, luar biasa, terjadi yang namanya mujizat. Lalu dia nanya, Pak Pendeta, kenapa saya harus berdoa di bawah pohon itu? Dia nanya dong. Terus dia bilang gini, apakah pohon itu pohon keramat? Oh tidak, kita tidak percaya dengan keramat-keramat sekarang. Karena kita udah kenal Yesus. Saya suruh kamu ke pohon itu, kenapa? Karena kamu melemahkan iman saya katanya. Datang ke Pak Pendeta kurang ini, Pak Pendeta kurang ini. Kamu menjauh dari saya, jadi sebenarnya disuruh menjauh aja. Dengarkan saudara, kalau kita mau kuat imannya saudara terkasih, bergaulah dengan orang yang juga bisa memberikan kekuatan iman dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Jangan dikelilingi sama orang-orang yang melemahkan kita. Enggak mungkin bisa, ini kurang, itu kurang. Kenapa? Karena mereka manusia terbatas. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kalau manusia melihat pintu tertutup, manusia takut dan berkata, tuh kan dolar naik kan, lihat plastik naik kan harganya, lihat bahan makanan naik kan, lihat bensin susah dicari, lihat segala sesuatunya terlihat yang tertutup. Tetapi saudara terkasih, dengarkan apa yang terlihat ya sepertinya gempa bagi Indonesia, gempa bagi ekonomi kita, gempa bagi kehidupan kita. Kita percaya bahwa ini bukan sesuatu yang terakhir, justru ini ada awal yang baru yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi tetaplah mencari Tuhan dan ingat firman-Nya. Tuhan udah bilang, aku sudah mengalahkan dunia. Terus bergandengan tangan dengan Tuhan. Terus cari wajah Dia. Terus percaya kepada Dia. Engkau boleh digoncang masalah. Digoncang dengan badai. Tetapi selama tangan kita berpegangan terus dengan tangan Tuhan, kita akan dibawa kepada tempat yang bernama kemenangan oleh Tuhan. Ada amin saudara? Percaya, saya gak tahu masalah saudara pagi hari ini apa. Ada yang datang dengan sakit penyakit. Ada yang datang mungkin dengan masalah keluarga. Ada yang datang mungkin dengan kesulitan dalam kehidupan. Ada yang datang merasa kesendirian, merasa ditinggalkan, merasa tidak dikasihi. Ada yang datang ke tempat ini mungkin saudara benar-benar punya hutang, punya pembayaran yang harus dibayar. Saya mau bilang, saudara ini bukan akhir. Justru ini awal yang baru. Tuhan izinkan masalah itu terjadi supaya apa? Supaya manusia batiniah kita semakin bersinar, semakin kuat. Dan waktu kita kuat, kita bisa lihat segala perkara dapat kulakukan di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan. Ada kebaikan yang akan kita terima. Ada amin saudara? Percaya? Amin. Percaya ini bukan akhir, tetapi ini adalah awal yang baru. Ada amin saudara? 2026 kehidupan kita akan ada hal-hal baru yang Tuhan tumbuhkan dalam kehidupan kita. Ada jalan keluar, ada berkat, ada mujizat, ada kekuatan, ada perkara ilahi akan kita terima di tempat ini. Amin. Beri tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita tutup dalam doa. Thank you Jesus. Tundukkan kepala. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami belajar firman-Mu. Goncangan pasti terjadi. Masalah pasti terjadi. Tetapi firman-Mu berkata, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Jangan bimbang, jangan takut, tetapi kuatkan hatimu. Karena damai sejahteraku ada di dalammu. Amin. Makasih Tuhan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini ada beberapa anak-anak-Mu yang sedang digoncang oleh gempa masalah. Ada yang datang dengan air mata, pergumulan, beban yang begitu berat, doa yang belum dijawab Tuhan. Ada yang datang memiliki sakit penyakit, atau mungkin ada anggota keluarga yang baru divonis dokter sakit penyakit yang tidak ringan. Ada beban di dalam bisnis, usaha, dagang. Ada masalah dengan pasangan hidup, anak, orang tua, ipar, mantu. Ada tantangan merasa kesepian sendiri di masa tua. Gak punya teman, ditinggalkan. Atau ada beban-beban lain yang sedang anak-anak-Mu hadapi. Gempa-gempa lain yang sedang terjadi ya Tuhan. Tetapi Bapa, di pagi hari ini ya Tuhan, justru lewat gempa kami bisa menilai kekuatan batiniah kami. Amen. Justru lewat gempa kami bisa tahu seberapa kuat kami di dalam Engkau. Karena panjangnya perjalanan kehidupan kekristenan kami belum tentu menjamin kekuatan sesungguhnya. Karena mungkin kami sudah lama punya KTP Kristen, tetapi hidup kami tidak melekat dengan Engkau. Tetapi hari ini Tuhan, kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dan di pagi ini kami menanti-nantikan Engkau. Kami mencari wajah-Mu dan kami tahu ada kekuatan surgawi yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Sehingga kami bisa terus terbang tinggi bagai Raja Wali di tengah masalah kami. Tuhan ampuni kami di saat masalah kami gak praktek firman Tuhan. Malah di saat masalah keluarlah keduniawian kami. Keluarlah kedagingan kami. Justru di saat masalah kami mempraktekkan hal yang salah. Tetapi sekarang Tuhan, kami mau belajar praktek firman Tuhan. Kami gak mau lagi ngeluh. Kami gak mau lagi marah-marah. Kami gak mau lagi putus harapan seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan berpikir bahwa masalah kami terlalu berat buat Tuhan. Terlalu berat untuk Tuhan memecahkannya. Ampuni kami Tuhan. Tapi sekarang kami mau praktek firman. Iman kami mau tetap teguh bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukan di dalam kehidupannya. Tuhan masih sanggup menolong. Tuhan masih sanggup menyembuhkan. Bahkan Tuhan masih sanggup bikin mujizat ya Tuhan. Kami mau praktek iman. Kami mau praktek firman Tuhan. Dan pada akhirnya ya Bapa, percayalah bahwa ini bukan akhir. Masalah kami bukan akhir. Tapi masalah kami adalah pintu yang baru menuju berkat yang baru. Amin. Makasih Tuhan, di balik masalah setiap anak-anak-Mu
ada berkat yang Tuhan siapkan. Untuk itu kami mau terus belajar setia melewati masa sulit kehidupan. Karena kami tahu tepat pada waktunya Tuhan semua akan menjadi indah luar biasa. Amen. Makasih Bapak. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, di tangan anak-anakmu ada masalah. Ada sakit penyakit, ada pergumulan, ada kesulitan, ada kesepian, ada beban yang begitu berat. Tapi saat ini Bapa, tangan kami terangkat ke surga, terarah ke surga. Karena kami tahu pertolongan surga turun atas kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, apa yang terlihatnya sulit bagi Tuhan tidak sulit. Kami gak takut, kami gak khawatir lagi, kami gak mau cemas, kami gak mau susah lagi. Karena kami tahu Allah menjaga kami, Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan menolong kami. Terima pertolongan Tuhan, terima mujizat Tuhan, terima kesembuhan, terima kekuatan, terima jalan keluar terjadi di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Siapa yang diberkati? Saudara diberkati semuanya? Puji Tuhan. Maka saya menyatakan bahwa Ibu Levi ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan pakai dia bicara kepada kita tentang masalah. Maka saya katakan pada saudara semua, tetaplah mengucap syukur dalam segala kejadian. Karena melalui gempa, yaitu masalah, persoalan dalam hidup kita, Tuhan turut bekerja. Dia untuk mendampingi kita. Bahkan dia tidak pernah tinggalkan kita. Oleh karena itu jangan pernah putus asa. Percayalah bahwa ketika kau membersihkan rumahmu, yaitu ini rumah, agar Roh Kudus nyaman diam di dalam hidupmu, maka Tuhan akan menguji iman kita saat masalah itu datang. Termasuk saya sedang mengalaminya. Apakah iman saya tetap kuat? Apa tetap percaya bahwa Yesus selalu bersama kita? Sebentar ada yang mau bersaksi, ya, biarlah kita dengar kesaksiannya. Dan saya percaya sebentar juga ada pesan-pesan Tuhan sebelum kita tinggalkan tempat ini, ya. Saya undang Pak Anto untuk berdoa juga. Anto mana Antonya? Doa persembahan dulu ya. Oke, silakan. Baik, kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk kita tabur pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu melalui firman yang disampaikan. Engkau mengajarkan kami untuk selalu bisa mengucap syukur di dalam segala badai apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Dan kami akan keluar sebagai pemenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami ingin menabur, memberikan persembahan. Bapa Suci, kuduskan setiap hal yang kami berikan. Biar itu dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu melalui komunitas PD Immanuel ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan. Yang siap memberikan persembahan sama-sama kita katakan, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu semua. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
apa Tuhan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Baik, kita ingin masuk ke doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau Yesus, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita tundukkan kepala, saudara-saudara. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh menghadiri doa pagi ini Tuhan. Tuhan pimpin dan berkati jemaat-jemaat PD Immanuel ini Tuhan Yesus. Jika ada masalah, ada persoalan yang membebani, kiranya Tuhan berikan jalan keluar. Dan Tuhan berikan kesembuhan dalam setiap sakit penyakit yang kami derita ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gembala kami, Pendeta Andreas, Ibu Foni, dan Catherine dan Robin. Tuhan berkati keluarga ini, Tuhan lindungi senantiasa. Dan khususnya buat Koko, Tuhan berkati agar selalu mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ya Bapa di surga, kiranya kesehatan kesembuhan selalu menyertai dia. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri sampai kepala daerah. Tuhan berkati, berikan hikmat dan kejujuran dalam mengelola negara kami ini untuk keluar dari resesi yang sedang kami alami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Juga kiranya Tuhan berkati para jemaat untuk minggu depan datang kembali untuk mengikuti doa pagi ini ya Bapa di surga dengan perjamuan kudus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, angkat kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin.